الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شك جيب ولا ضرب خلد. ولا بأس dan tidak apa-apa bil bukai dengan menangis alal mayyit atas mayyit min ghairi nawhin dari tidak menjelitnya. Menangis tapi tidak sampai menjelit, meraung-raung, tidak sampai meraung-raung. Wala syakki jaibin dan juga tidak sampai merusak kerah baju. Jadi tidak sampai narik-narik kerah baju ya, sebagai ungkapan bersedihnya, tidak sampai seperti itu. Wala darbi khaddin dan juga tidak memukul-mukul pipi. Jadi menangis tidak apa-apa asalkan tidak berlebihan. Apa bentuk berlebihan dari menangis karena sedih ditinggal orang-orang terdekat? Itu diantaranya bentuknya kalau nangis sampai meraung-raung, menjerit-jeritnya. Atau bentuk lain narik-narik kerah baju. Kalau di kita ini kadang sampai menepuk-nepuk dada gitu ya. Atau memukul-mukul pipi, atau bentuk lain yang menunjukkan satu ekspresi berlebihan dari kesedihan itu. Jadi sepanjang ya menangis tidak berlebihan maka tidak apa-apa. Itu manusiawi itu ya. Menangis karena ditinggal orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasihi. Yajuzu al-buka'u 'alal mayyiti qabla al-mauti wa ba'dahu. Yajuzu boleh al-buka'u apa menangis 'alal mayyiti atas mayyit qabla al-mauti sebelum matinya. Jadi sudah sakit parah, ada tanda-tanda kematian ya. Kita menangis ya. Wa ba'dahu atau sesudah meninggalnya. Jadi boleh-boleh saja, cuma catatannya tadi bahwa menangis ya, tangisan itu tidak berlebihan. Fali riwayati Anasin radhiyallahu anhu, karena maka berdasarkan riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ridho Allah siapa Allah anhu pada diri sahabat Anas. Qala berkata sahabat Anas, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim waladuhu yajudu binafsihi faja'alat aynan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifani. Faja'alat ayna Rasulillah, insyaallah, wallahu a'lam. Faja'alat ayna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifani. Ada sebuah riwayat ya, hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Apa kata beliau? Dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami masuk siapa kami ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya yang datang itu bukan cuma sahabat Anas, tapi banyak sahabat lain yang datang ya, masuk menemui Rasulullah. Wa Ibrahimu waladuhu, sedangkan Ibrahim waladuhu, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajudu binafsihi, adalah mengeluarkan atau mendapati Ibrahim itu binafsihi, dengan diri, dengan nyawanya. Jadi maksudnya ini, pada saat para sahabat datang menjumpai Rasul, saat itu putra Rasulullah yang bernama Ibrahim lagi menjelang nazaknya, menjelang meninggalnya. Jadi belum meninggal, tapi sudah ada tanda-tanda dia mau meninggal. Jadi saat itu, saat lagi bersedih semua, ya, jadi para sahabat juga ikut bersedih melihat putra Rasulullah Ibrahim itu lagi menjelang kematian, wafatnya. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka jadi ya, aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadrifani, ya, mengalirkan air mata, kedua mata Rasulullah. Jadi menjelang wafatnya putranya yaitu Ibrahim, itu para sahabat itu dalam riwayat Anas ini melihat kedua mata Rasulullah itu berlinang air mata, menandakan Rasulullah itu bersedih, menangis, ya, di mana dari kedua kelopak mata Rasulullah SAW yang mulia itu mengalir air mata. Jadi ini menunjukkan bahwa menangis sebelum kematian itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Yakni maksudnya tasilani, kedua kelopak Rasulullah itu mengalir air mata. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan kepada hadis Asy-Syaikhani dua syekh, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini nilainya sahih. Jadi berdasarkan apa yang dilihat oleh para sahabat, yang kemudian diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, maka menjadi dasar menangis, ya, pada mayit sebelum wafatnya, menjelang wafatnya, tidak ada tanda-tanda kematian itu boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Jadi kita ini, ya, ungkapan bersedih itu biasanya ditunjukkan dengan adanya tangisan. Tanpa terasa air mata ini, ya, mengalir, ya, sebagai ungkapan kesedihan.
Meskipun tidak semua air mata itu kesedihan ya. Ada juga air mata karena haru ya, karena sangat terharu ya, mungkin dapat satu nikmat yang besar ya, kita terharu. Atau mungkin juga ada yang disebut dengan air mata buaya itu ya. Jadi keluar air mata tapi sekedar untuk mempengaruhi pihak lain ya. Nah, tapi sungguhnya itu hanya tipuan belaka. Nah, menangis karena sedih ya, akan wafatnya di antara orang-orang yang kita kasihi itu boleh. Cuma tetap catatannya tidak boleh sampai berlebihan ya. Wa amma ba'dahu ya. Dan adapun setelah kematian, setelah maut, jadi sudah meninggal, gimana? Falima rawahu Anas aidan. Maka karena berdasarkan hadis rawahu yang telah meriwayatkan kepada hadis itu Anasun, siapa sahabat Anas aidan juga. Jadi ada juga riwayat lain dari Anas yang menceritakan tentang menangis si mayit setelah wafatnya. Qala syahidna Dafna binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, qala berkata sahabat Anas, syahidna kami menyaksikan Dafna binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penguburan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat oleh sahabat Anas, tentu bersama dengan para sahabat yang lain yang ikutnya menguburkan putri Rasulullah itu, fara'aitu 'ainaihi tadrifan. Jadi kata sahabat Anas, fara'aitu maka aku melihat siapa saya, ainaihi ya, pada kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadrifani ya, mengalirkan air mata, mengeluarkan air mata kedua mata Rasulullah itu. Wa huwa jalisun ala qabriha, sedangkan Rasulullah itu jalisun adalah duduk ala qabriha, atas kuburnya putrinya beliau sendiri. Setelah dikubur Rasulullah masih duduk di situ ya. Para sahabat itu melihat mata Rasulullah itu berlinang air mata, bersedih karena ditinggal putrinya. Rawahu Syekhani aidan, telah meriwayatkanhu kepada hadis Asy-Syekhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim aidan juga. Jadi ada dua riwayat, ada riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu menangis sebelum wafatnya putranya yang bernama Ibrahim. Sementara riwayat yang kedua itu menjelaskan Rasulullah itu menangis ketika salah satu putrinya itu sudah meninggal dan dikubur. Ya, meskipun di sini tidak dijelaskan siapa putri yang dimaksud ya. Jadi dua riwayat ini menjadi dasar bolehnya menangis atas mayit baik sebelum mati maupun setelah mati. Wa fi Muslimin, dan adalah dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ridha Allah siapa Allah anhu pada diri Abu Hurairah, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi, zara telah berziarah siapa Nabi, qabra ummihi pada kuburan ibundanya,
ibunda Nabi, Siti Aminah, ya, berziarah kepada kuburan ibundanya. Fabaka, maka Nabi menangis. Maka menangis Nabi. Pas ziarah ke kuburan ibundanya menangis itu. Teringat bagaimana kasih sayang ibundanya, teringat bagaimana ibundanya mengandung, bagaimana ibundanya mengasuhnya sendirian. Karena beliau lahir saat itu abahnya beliau Sayyid Abdullah sudah wafat, jadi meninggal di saat masih dalam kandungan. Menangis itu. Wa abka man haulahu, dan menangis juga ya man haulahu, orang-orang haulahu di sekitar Nabi. Jadi ketika ada sahabat yang mengiringi tatkala Rasulullah itu ziarah ke kuburan ibundanya, Nabi menangis dan orang-orang yang mengikutinya juga ikut menangis, ya, merasakan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusiawi, ya. Nabi juga menangis baik sebelum wafatnya maupun sesudah wafatnya. Bahkan termasuk menangis ya, terhadap ketika ziarah ke kuburan ibundanya, padahal sudah lama wafatnya. Gitu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal aula, sungguhnya yang paling utama, adamul bukai ba'dal maut, tidak menangis adalah tidak menangis ba'dal mauti, setelah kematian, setelah mati. Jadi kalau bisa tahan tangis itu. Jadi usahakan jangan menangis. Andaikan pun menangis, ya kalau bisa jangan sampai mengeluarkan suara. Jangan keluarkan suara. Biarkan cukup air mata yang mengalir sebagai pertanda bahwa kita lagi bersedih. Jadi itu yang paling utama. Itu apa? Karena sungguhnya kita sadar bahwa semua kita itu akan merasakan kematian. Jadi semua kita akan merasakan kematian. Cuma tidak ada yang tahu siapa yang lebih awal, siapa yang akan mengantarkan, apakah kita akan diantar ke kuburan atau kita yang akan mengantarkan saudara kita, ya, keluarga kita, ya. Tidak ada yang tahu. Termasuk apakah Abi yang antarkan kalian? Kira-kira siapa yang pergi dulu? Ayo, siapa yang mau? Hah? Gak ada ya? Atau Abi yang diantarkan? Temanku aku tadi si kosong ya Abi ya? Pekol ya? Siap ya? Hah? Ada si ngosong, Abi mati, ada si ngosong. Minimal ananda semuanya ngosong. Siap ya? Hah? Ya, mun matian kada siap ya ngosong. Pada siap gitu ya. Tapi yang kita harapkan kematian itu tidak bisa ditolak. Yang kita harapkan bahwa kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Waqad qala ba'duhum bil karaha, dan qad qala, sungguh qala, telah berkata ba'duhum, sebagian ulama, ya, ada fatwa ulama bil karaha, dengan hukum makruh. Jadi kalau menangis setelah kematian itu ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ikhlaskan, kan gitu biasanya, ikhlaskan. Jadi semua orang akan wafat, maka bersiaplah untuk kehilangan orang-orang terkasih.
Dan juga kita harus siap, jangan-jangan diri kita yang lebih dahulu, gitu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wajabat, apabila wajabat, telah wajib, maksudnya ini artinya telah meninggal ya. Telah meninggal ya. Sudah terjadi ya, karena mati itu adalah pasti terjadi ya. Makanya idza wajabat, apabila telah nyata meninggal ya. Siapa ya, siapapun ya, siapapun ya. Jadi ini tidak disebutkan secara khusus ya. Bisa nafsun ya, bisa setiap jiwa ya. Fala tabkiyanna bakiyatun, maka jangan menangis ya, jangan menangis sungguh-sungguh, maka jangan menangis sungguh-sungguh. Bakiyatun, siapa? Perempuan yang menangis. Bakia itu perempuan. Jadi Nabi ini pada riwayat ini menyebut secara khusus bahwa kecenderungannya memang perempuan itu mudah menangis. Tangisan perempuan kadang itu berlebihan, sampai menepuk-nepuk dada gitu ya, sampai mukul. Jadi kadang gitu, aduh mas, kok malah tinaki kok mas. Jadi insya Allah kalau perempuan itu memang benar-benar tangisan karena sedih dia. Tidak tahu kalau laki-laki. Ya. Jangan-jangan tangisan buaya gitu ya, tapi insya Allah tidak. Sepasang suami istri, apapun yang terjadi di antara keduanya pasti saling mencintai. Jadi siapapun yang meninggal, salah satunya pasti akan menangis sedih gitu ya. Sedih ditinggal karena ditinggal pasangan tercinta. Cuma guyonannya kadang begitu, kadang tangisan laki-laki, tangisan buaya. Nangis dia, tapi di hatinya kok gak cepat-cepat dikubur gitu kan. Kenapa? Karena dulu waktu masih hidup kamu boleh menikah lagi kalau saya sudah langkahi dulu mayat saya, kan gitu kan. Jadi boleh nikah lagi tapi langkahi dulu mayat saya. Artinya kalau sudah mati segera dilangkahi, setelah dikuburkan gitu ya. Itu goyangan saja. Tapi insya Allah suami istri itu saling sayang menyayangi. Insya Allah siapapun yang meninggal lebih dahulu, maka pasangannya akan merasa kehilangan ya. Isnaduhu sahih ya, adapun sanad hadis ini sahih adalah sahih. Jadi jangan, kalau bisa itu jangan menangis ya. Kalaupun menangis, kalau bisa tahan, jangan sampai keluar suara tangisan, apalagi sampai mendayu-dayu ya. Tidak mendayu-dayu, jadi sampai diungkapkan dengan bentuk tangisan yang mendayu-dayu gitu ya. Nanti kalau direkam itu nanti nadanya bisa nada macam-macam, bisa nada dangdut, tergantung anunya ya, kebiasaannya tangis seperti apa itu. Jadi kalaupun memang harus menangis ya, ayo itu jangan keluarkan suara. Itu karena itu yang paling utama. Bahkan ada yang menyebut kalau sampai tangisan seperti itu tangisan menangis sampai keluar suara, ada yang menyebut makruh hukumnya. Jadi gimana caranya? Tentu orang sekitar harus menguatkannya. Sabar gitu. Semua orang akan kembali kepada Allah ya. Semua orang akan wafat. Mungkin hari ini adalah suamimu, mungkin hari ini adalah ibundamu, mungkin hari ini ayahmu,
Tapi boleh jadi nanti atau besok kita yang akan menyusul. Mudah-mudahan pertemuan di dunia itu berlanjut pada pertemuan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Rabbi